Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tentang GHS. Dengan tujuan pembelajaran adalah kalian nanti akan tahu bagaimana gerak harmonik sederhana yang terjadi pada pegas. Nah, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan tiga gambar ini. Ini adalah satu buah pegas sebenarnya ya, ketika diberi beban. Kemudian ibu gambarkan menjadi 3 untuk memudahkan dalam memahami gerak harmonik sederhananya. Nah ini pegas awalnya, pegas itu belum dikasih beban. Kemudian kita ambil sebuah beban, sebuah balok, dan kita gantungkan ke pegas sehingga terjadilah pertambahan panjang pegas atau simpangan, yaitu Y0, dan kemudian pegas ini berhenti. Ketika diberi beban bertambah panjang, kemudian berhenti. Nah, ketika berhenti di sini itulah titik setimbang atau kita sebut dengan titik O ya. Nah, kemudian ketika pada pegas posisi kedua, benda ini yang sudah diberi benda ini kemudian kita berikan gaya, kita tarik ke bawah, kemudian kita lepaskan, maka akan terjadi sebuah simpangan atau gerak harmonik sederhana, gerak bolak-balik melewati titik kesetimbangannya. Nah, di sini titik setimbangnya, kemudian terjadi gerak bolak-balik. Nah, inilah gerak harmonik sederhana yang terjadi pada pegas. Ketika pegas ini bergerak, maka percepatannya itu adalah ke atas bernilai positif, sedangkan gaya pemulihnya itu bernilai negatif. Ini menunjukkan arahnya saja ya. Nah, kemudian bagaimana saat setimbang? Di sini yang sistem gayanya yang berlaku adalah sigma atau total gaya pada simpangannya bernilai 0, sehingga simpangan dapat kita cari dengan menggunakan rumus M dikali G per K, di mana Y0 adalah simpangan, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan K adalah konstanta pegas. Nah, jadi perhatikan titik setimbang ini bukan posisi ketika berada di tengah ya, tetapi total ketika total gaya pada sistem itu bernilai 0. Nah, bagaimana saat disimpangkan? Nah, saat disimpangkan, ini sistem gayanya sudah bernilai ya, tidak lagi 0, di mana sigma Fy sama dengan M dikali A, kemudian didapatlah omega kuadrat sama dengan K per M, di mana omega adalah kecepatan sudut dalam radius per sekon, kemudian K adalah konstanta pegas dalam Newton per meter, dan M adalah massa benda dalam kilogram. Nah, tadi sudah Ibu singgung tentang gaya pemulih. Gaya pemulih ini adalah gaya yang membalikkan pergerakan pegasnya ketika pegas itu diberi gaya ditarik ke bawah ya, kemudian dibalikkan lagi, dipulihkan lagi ke arah sebaliknya. Nah, gaya pemulihnya bernilai F sama dengan min Kx, di mana K adalah konstanta pegas, X itu adalah pertambahan atau perubahan panjang pegas. Ini bisa X, bisa juga Y ya, kalau di sini kita menggunakan Y. Nah, minus ini hanya menunjukkan arahnya saja. Kemudian periode itu dirumuskan dengan T sama dengan 2V dikali akar M per K, di mana M adalah massa benda dan K adalah konstanta pegas. Nah, langsung saja kita bahas contoh soal. Nah, lihat contoh soalnya. Pada sebuah pegas digantungkan beban 0,2 kg sehingga panjang pegas bertambah 10 cm. Periode gerak harmonik pegas adalah, nah dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa M-nya sama dengan 0,2 kg ini, kemudian pertambahan panjang pegas itu 10 cm atau delta X-nya sama dengan 10 cm. Kita ubah ke dalam meter dulu. 10 cm diubah ke meter dibagi 100 sehingga hasilnya adalah 0,1 meter.
Nah, di sini tentu kita akan menggunakan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi umumnya bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah periode gerak harmonik pegas atau T-nya. Kemudian kita akan jawab. Nah, ketika kita mencari T rumusnya tadi adalah 2V dikali akar M per K. Kita harus punya besaran M dan K. Kita lihat kita M sudah punya yaitu 0,2 kg, namun kita tidak punya K, maka kita harus mencari dulu berapa nilai konstanta pegasnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan gaya pemulih, di mana F sama dengan min K dikali delta X. Kemudian gaya pemulih, gayanya itu adalah massa dikali percepatan gravitasi, atau bisa juga gaya beratnya ya. Maka kita masukkan nilainya, M-nya adalah 0,2, kemudian G-nya adalah 10, maka hasilnya adalah 0,2 dikali 10 sama dengan 2, dan perubahan panjang pegasnya adalah 0,1 meter. 0,1 dikali K menjadi 0,1 K. Ini tidak negatif ya, karena negatif ini hanya menandakan arah. Maka didapatlah K-nya sama dengan 2 dibagi 0,1 sama dengan 20 Newton per meter. Nah, setelah kita mendapatkan konstanta pegasnya, kita sudah bisa menghitung periode dari gerak harmonik pegas ini. Kita lihat, maka T sama dengan 2V dikali akar M per K. Kita masukkan M-nya adalah 0,2 dan konstanta pegasnya tadi sudah kita dapatkan senilai 20. Sehingga kita hitung akar dari 0,2 dibagi 20, ini habis. Kemudian 0,1 dibagi 10 adalah 0,01. Dan akar dari 0,01 adalah 0,1, maka kita hitung 2V dikali 0,1 sama dengan 0,2V sekon. Nah, berarti kita dapatkan periodenya senilai 0,2V sekon. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Jika tidak, silakan ditanyakan melalui komentar ataupun grup WhatsApp kita. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.